Halo teman baik, saya Dendi, cerita jenama bersama Pala Nusantara. Saat ini saya sedang di kantor salah satu brand jam ikonik sih ya, berbahan kayu. Saya sedang sama sang owner, Kang Ilham. Halo. Sehat, Mang? Sehat, Mang. Seger ya kalau habis ini. Orang lipstick oke guys, lengit gitu apa belum ya? Di sini event inilah Halloween. Jadi gitu. ada cemong-cemong. Iya, tadi ada habis. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat ini bukan panas dalam ya, memang bekas lipstick ini. Kayak di kamera takut di zoom. Ya. Wah, itu si Kang Ilham jika panas dalam juga ente. Itu panas dalam. Emang bekas lipstick jadi dihapus dulu gitu. Kang, ya. Saya tuh penasaran dari dulu. Ya. Saya kan mengibaratkan bahwa brand itu sebagai anak. Betul. Yang lahir dari tangan owner lah. Ya. Nah, saya penasaran kenapa si anak jam ini, produk jam ini dinamain Pala. Betul bahwa itu diambil dari nama buah pala. Iya, inspirasi dari nama buah pala. Pala yang ada di Maluku. Ada filosofinya nggak? Filosofinya persis kayak buah tersebut. Jadi kenapa saya pakai nama buah pala? Jadi Pala Nusantara sebenarnya ada dua makna. Jadi palanya sendiri itu adalah saya pengen mengambil filosofi dari produk Indonesia, asli alam Indonesia yang dulu sempat merajai di dunia. Semua negara itu tahu Indonesia, tahu Nusantara karena buah pala. Gitu. Jadi orang-orang Inggris, orang Jerman, Belanda, VOC gitu ya. Itu sengaja datang ke kita ini alasannya cuma satu, ingin mengambil buah pala. Karena saat itu buah pala itu fungsinya sebagai pengganti kulkas. Jadi mereka itu kan subtropis ya. Jadi nanti bisa kalau ditumpuk, jadi misalnya ada daging ditumpuk di dalam pala itu bisa awet berbulan-bulan gitu. Saat itu kan belum ada kulkas ya. Ya. Jadi itulah alasannya kenapa orang negara barat, orang-orang di sana datang ke Indonesia, dia mengambil pala di Indonesia ya karena ingin memantuk produk itu untuk jadi apa istilahnya pengganti kulkas itu. Nah, beratus-ratus tahun seperti itu. Orang-orang Eropa itu kenal nih sama yang namanya negara dari timur. That's why kenapa kalau sampai sekarang ada cerita-cerita apa ya istilahnya cerita-cerita masa lalu di Inggris ya, di Inggris, di Belanda, dimanapun di Eropa itu selalu ada naga, nenek sihir dari negeri timur. Terus ada apalagi manusia raksasa, terus ada giant and the slayer itu yang semuanya dari negara. Nah itu tuh adalah cerita-cerita mitologi yang dari nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu tuh bergulir terus tuh sampai sekarang. Jadi kita tuh ditutupin sama cerita-cerita barat. Negeri timur itu banyak penyihirnya. Negeri timur itu banyak legenda naga, orang makan naga, banyak suku kanibal kayak gitu. Jadi tujuannya simple supaya memperkecil kompetisi orang untuk datang ke sini. Nah, buah pala ini saya ambil filosofinya karena tadi yang saya bilang tadi buah pala itu seberharga itu, bahkan harganya lebih mahal daripada emas saat itu. Saat itu betul, dan sampai sekarang orang-orang Eropa itu atau orang-orang global lah ya, orang-orang asing itu tahu nutmeg namanya atau buah pala. Itu dari Indonesia. Gitu. Nah, harapannya brand Pala Nusantara ini bisa global mendunia seperti buah pala sesungguhnya begitu. Sudah terlaksana? Ongoing lah, kita tetap berjalan pelan-pelan karena ini kan kriya ya, fashion kriya, craft. Jadi memang karakternya itu bukan kayak fintech, bukan kayak model bisnisnya itu bukan kayak mainin teknologi atau yang sekarang kekinian itu ada unicorn dan sebagainya. Jadi memang kita kembali ke roots kita ini, kita itu bisnisnya slow path, pelan-pelan tapi alon-alon asal kelakon gitu. Jadi memang maraton. Jadi kita nggak bisa kriya ini dimainin cepat tuh nggak akan bisa. Kenapa mainin kayu, Kang? Dari ragam produk sebetulnya bahan gitu ya yang bisa dipakai. Kenapa main kayu? Oke, jadi kalau kita bicarakan kayu, jadi jelas kalau misalnya kita ngomongin kita berbisnis apalagi menciptakan sebuah produk itu paling pertama itu adalah ketersediaan bahan baku paling berlimpah. Ya. Percuma kita mau ngomongin bisnis yang futuristik gitu ya, bahan bakunya ada nggak gitu.
Susah nggak cari bahan bakunya? Ya simple as that gitu. Dan ternyata di Indonesia ini kembali lagi di zaman nenek kita, bapak kita, kayu teh di Indonesia teh bukan berlimpah dirinya, emang saking resource-nya tuh banyak banget. Saking banyaknya kita kayu itu tidak dihargai di Indonesia. Menurut saya. Jadi kayu itu buktinya dijadikan kusen, dijadikan meja yang segede-gede gaban, harganya puluhan juta, tebal-tebal ratusan tahun gitu ya. Dibeli dengan harga sekian ratus juta gitu. Jadi memang kayu itu menurut saya di Indonesia itu kurang dihargai. Beda saat kita ngomongin kayu di luar. Harga kayu itu apa ya? Mungkin jauh lebih mahal daripada harga elektronik. Ya. Gitu. Jadi memang saking berlimpahnya kita tidak dihargai. Nah, misi saya seorang desainer, kebetulan saya juga desain produk gitu. Jadi background saya desain produk. Saya punya misi dari awal, dari saya lulus kuliah, saya tuh merasa seorang lulusan S1 sarjana seni rupa gitu ya, desain produk. Ini gue mau ngapain nih setelah lulus nih gitu. Dan gue melihat ada potensi paling besar adalah di kayu karena source-nya paling banyak. Ya. Tapi yang membuat saya kecewa adalah kayu itu dihargainya sangat murah di Indonesia. Sangat murah. Ya, let's say tadi aja yang saya bilang paling mahal yang ukiran Jepara aja sebenarnya masih affordable untuk dibeli. Betul. Gebyok yang udah kayunya usianya mungkin 300 tahun, 500 tahun, ya bisa dibeli gitu, tetap masih bisa dibeli gitu. Jadi istilahnya berangkat dari situ, dari rasa kegelisahan saya itu, saya tidak mau saya mengeksploitasi kayu dan saya harus menggunakan kayu sangat bijaksana. Tidak banyak menggunakannya, tapi value-nya sama kayak satu pintu atau satu gebyok. Akhirnya muncullah idea jam tangan kayu tahun 2009-2010. Ya. Gitu. Kenapa jam tangan kayu? Karena memang saya ngelihat di beberapa negara di luar sana, saya dapat sampelnya sebenarnya. Saya dapat ngelihat benchmarking kita tuh ada brand kayu, jam tangan kayu juga di Amerika. Itu saya dapat ngelihat, wow, jam tangan dari kayu. Belum ada di Indonesia ini. Maaf Kang, si Pala sendiri sekarang usianya berapa? Baru tahun kelima ya ini. Tahun kelima. Di tahun 5 tahun yang lalu, si jam kayu itu di kita udah mulai rame. Tapi serame-ramenya jam tangan kayu tidak seramai kaos, tidak seramai dompet, tidak seramai sepatu kalau di Indonesia ya. Jadi memang berangkat dari situ, saya merasa melihat kayak oke, ada jam tangan dari kayu dari Amerika, made in USA. Setelah saya telusuri, saya ulik sampai ke dalam, ternyata dibikinnya di Yogyakarta, di Klaten. Gila nggak lu? Dan satu akhirnya saya datang ke sana, saya punya waktu kesempatan di sana ambil research ya. Ke sana, akhirnya saya ketemu workshopnya itu benar-benar di bawah gunung. Dan mereka tuh difasilitasi sama orang Prancis, bayarnya bayar Prancis. Di bawah gunung, desa, nggak kumuh ya. Kalau desa di Jawa itu kan dia bersih tapi emang ya desa. Di bawah gunung gitu, di bawah lereng gunung. Dan saya ngeliat di situ ada satu workshop proper yang semua alatnya komplit, ya kan? Dan ternyata wah nggak mungkin nih orang desa bisa bikin sistem kayak gini. Ternyata itu diberdayakan sama orang Prancis. Mereka jadi buruhnya. Jadi mereka diinvest let's say 100 juta untuk bikin ini gitu semuanya, ada sistemnya semuanya, dibagusin, alat-alatnya canggih-canggih. Dan ternyata itu dari Prancis untuk ya kita manusianya ya petaninya. Beruntungnya dia adalah dia pakai lahan gratis karena itu punya keluarga itu kan. Jadi keluarganya dihidupin sama si orang Prancis ini, buyer ini, difasilitasin semuanya. Orang Prancisnya bayar per piece. Jadi per piece-nya itu setelah saya cek ke sana tahun 2010. Itu saya tahu harganya ya, harga jam tangan itu harganya kurang lebih 1,2, 1,3. Dan satu piece-nya itu di Kebumen itu harganya around 15.000. Bayang nggak? Satu jam itu dihargai 15.000 sama 15.000 perak. Gila nggak? Mereka jual 1,3. Gitu. Itu kan betapa dijajahnya Indonesia, kebayang gak sih? Maksudnya hebat, orang-orang itu datang masuk ke daerah pelosok di bawah lereng. Mungkin petani atau peternak kambing. Gua kasih nih jebret duit banyak gitu investor, gua bikinin semuanya.
checklist 1 gue dapat fasilitas gratis. Ya tanah lah ya, sewa nggak ada. Karena gue udah ngebangunin workshop bagus nih buat lo, ya kan? Oke, gue bayar. Sekarang udah gue fasilitasin. Syaratnya, ya udah gue beli barang lu bikin sebagus mungkin. Gue beli barang lu harganya 15.000 satunya. Dan produksinya ya ratusan ribuan, gitu. Dan itu langsung diimport ke US. Nah, di belakang nama si Pala itu kan ada Nusantara. Nah, sebetulnya value apa yang ingin dikasih dari nama Nusantara itu? Betul. Jadi ini kembali lagi ini yang selalu saya gaungkan sebenarnya, Kang. Jadi saat kita membicarakan nama brand, maka brand itu harus punya value, harus punya ya bahasa TikToknya sekarang mah call to action lah. Gitu bahasanya Daryl gitunya itu call to action. Jadi memang brand itu harus punya mudah diingat, eye catchy, kemudian memanggil orang yang mendengarnya untuk ketarik nih. Gua part of dari itu gitu. Gua part of dari brand lu gitu. Nah, itu udah gua ciptakan dengan nama Pala Nusantara. Nah, Nusantara sendiri sebenarnya adalah visinya kita. Kita adalah perusahaan desain, kita bukan perusahaan jam tangan aja ya. Jam tangan itu adalah salah satu outputnya. Jadi kalau misalnya lihat slogan kita adalah brand yang berangkat dari desain. Di situ ada statementnya true design gitu. Kita menerjemahkan Nusantara melalui bahasa desain. Nah, disinilah kenapa Nusantara ini jadi sebuah statement, karena saya believe produk yang kita ciptakan tuh harus punya narasi. Tahun 2016 saya bikin Pala Nusantara ini nggak cuma pala doang titik gitu ya, pala dan Nusantara, karena saya tahu satu-satunya cara untuk mengalahkan brand kompetitor saat itu dan brand global, name it, kayak mungkin Casio, Seiko yang udah lebih expert ya, mesinnya aja udah wah teuing jiga kumaha gitu, nah buka 1 jamnya teh ratusan juta gitu ya. Wah, ini ngalahinnya gimana? Nggak mungkin, kita mah kan bukan negara produsen jam, apalagi teknologi jam yang mechanical, yang apalagi kayak G-Shock dibanting dari lantai 10 juga mau hancur gitu. Dan nggak bisa, kita itu mah udah risetnya aja ratusan tahun. Nah, Nusantara ini adalah sebuah kata kunci untuk mengalahkan mereka. Kompetisinya dengan di situ. Jadi jam tangan ini harus punya roh Nusantara yang kita jual. Lokal ya. Lokal. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut, jam tangan ini menjadi bagian dari orang tersebut. That's why kenapa di Pala ini ada Toraja, ada Jawa, ada ayam cemani, ada merak dan seterusnya gitu. Karena kembali lagi unsur-unsur kenusantaraan ini adalah sebuah statement, bahkan pemerintah pun mengakui itu, untuk mengalahkan teknologi barat, untuk mengalahkan kehebatan Barat yang kita jual eksotisnya. Makanya Kementerian Pariwisata selalu menjual daerah-daerah eksotis ya, karena itu yang bisa mendapatkan pendapatan income buat kita. Kita mengalahkan, kita mah nggak akan bisa, ya jujur kita mah fair-fairan lah, nggak akan bisa kita ngalahin negara Belanda gitu ya, Inggris gitu, Italia udah nggak akan bisa. Kita jauh kompetisinya dari situ. Kang, dari berbagai, atau ingat nggak dulu waktu bikin produk pertama kayu apa yang dipakai? Maple. Nah, untuk produk jam sendiri itu sebetulnya ada kriteria kayu yang bagus nggak sih untuk dibikin jam, atau sebetulnya semua kayu bisa dipakai? Ada. Jadi basically kita tuh berangkat dari kayu itu, kan kita sistem ini ya Kang ya, sistem router ya. Jadi kita pakai CNC router, dibuat drilling ke dalam, terus maksud digerakin lah, computerized di situ. Nah, kayu yang memiliki syarat untuk di drill dan tidak retak, tidak crack, itu seratnya harus padat. Jadi kalau misalnya misalnya Albasia atau kayu-kayu empuk lainnya ya yang ada di Indonesia, most of all mereka, karena kita tropis, kayunya tidak sekuat kayu subtropis sebenarnya. Jadi pas di drill bolong satu crack semuanya gitu. Bahkan kayu kayu jati itu tidak cocok. Jadi kalau misalnya akan ngelihat ada jam tangan kayu dari kayu jati, itu mah nggak akan awet, karena jatuh dikit somplak. Karena kayu itu karakternya nggak boleh dibikin kecil sebenarnya
gitu, nggak boleh dibikin kecil, nggak bisa dibikin kecil. Kalaupun dibikin kecil harus ada desain-desain khusus atau ada engineerical, technical yang memang ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Kayu tuh nggak bisa diperlakukan kayak lu ngelihat jam tangan besi, ya udah gue miripin, gue jadiin jam tangan kayu. Itu yang terjadi di kompetitor-kompetitor kita sekarang. Dulu susah nggak sih Kang membuat sebuah brand gitu? Si Pala ini pernah mengalami wah kalau ngomongin suka ya ada ya pasti ya setiap sekarang lah terlihat ya kalau ngomongin sukanya alhamdulillah journey itu ini belum ending ya Kang ya. Ini masih ongoing, tapi seiring dengan tumbuhnya brand sukanya mah ada gitu ya. Nah, kembali lagi kalau tadi saya bilang saya kan kerja tahun 2010 Kang. Untuk jam tangan kayu tadi saya belusukan ke Klaten, ke Jogja itu. Kan saya dulu juga punya brand pertama di Indonesia jam tangan kayu. Yang tadi sifatnya menduplikasi atau meniru jam tangan yang dari Amerika. Karena itu pertama nih. Jadi jamnya kayu, strapnya kayu. Semuanya kayu, all wood. Nah itu tuh sebenarnya resiko returnya atau kerusakannya tuh tinggi. Karena tadi saya bilang bahwa jam tangan dari kayu itu tidak boleh, kayu itu karakternya tidak boleh mensimplify besi. Gitu, nggak boleh mengikuti. Dibikin sama, kan pernah lihat ya jam tangan yang dari kayu semuanya itu sebenarnya kemungkinan rusaknya resikonya tinggi. Kalau jatuh, kegobrek dan sebagainya tuh tinggi lah. Tapi dari situ saya belajar sebenarnya dari brand sebelumnya adalah cara marketing. Karena kalau kita ngomongin produk dari kayu, sebenarnya ya basicnya selama lu mau ngulik dan lu punya base design pasti bisa. Artinya si kekuatan si Pala tuh dari desain ya? Dari desain betul, dan marketingnya sebenarnya. Nah marketingnya saya udah menjalankan jam tangan dari kayu pertama di Indonesia itu 5 tahun ya Kak ya. Dari 2010 sampai 2015 akhirnya saya keluar gitu. Saya check out dari brand tersebut karena problem di internal. Jadi saya sebagai owner, founder dan desainer di situ saya cabut. Itu semuanya saya cabut nih. Saya pindahin kepala. Saya bikin semuanya yang idealisme saya tuh pindahin kepala gitu. Nah, di situ saya ngelihat bahwa jam tangan kayu ini saya sudah cukup untuk belajar marketingnya karena babat alasnya udah mulai jalan. Karena yang paling susah adalah babat alas, mengedukasi masyarakat bahwa jam tangan ini tidak akan rayapan, jam tangan ini tahan lama, jam tangan ini bagus untuk fashion. Itu kalau lu jadi pionir, lu harus punya source dan finance yang kuat sebenarnya, ya kan? Untuk babat alas bro, susah banget. Gua yakinkan masyarakat dari susah banget. Gua inget banget pertama kali gue launching di Breadspot itu, hal yang sering selalu ditanyakan sama orang tahu jam tangan kayu itu adalah ini rayapan atau enggak, terus dibantingin gitu rusak atau enggak gitu. Dan gue saat itu gue tahu jam tangan ini pasti gampang rusak, tapi marketing harus meng-create jam tangan ini bukan rusaknya tapi modisnya. Jadi alhasil orang mendapatkan value melihat jam tangan ini, dia akan berhati-hati. Cara memperlakukannya dia akan berhati-hati. Jadi dibeli jam yang harganya mungkin 1 juta dan manusia ini dikontrol sama produk, harus hati-hati, kebayang nggak? That's why saat itu terjadi, manusia itu saat gue pengen ngelempar coba dicek durability-nya, orang akan sungkan karena jam ini pasti diperlakukannya harus beda treatmentnya. Ya itu masa-masa itu butuh waktu 3-5 tahun tadi yang saya bilang untuk mengedukasi si masyarakat ini. Nah alhasil Pala masuk. Sebenarnya keuntungannya kita bukan yang pionir, bukan yang pertama, bukan aquanya gitu ibaratnya, tapi kita udah langsung riding the wave karena pasar sudah menerima jam tangan kayu dengan modalnya sih brand pertama. Apalagi Kang Ilham punya saya punya expertise di jam tangan kayu 5 tahun sebelumnya itu. Nah kalau melihat sekarang kan kompetitor udah banyak nih Kang. Nah bagaimana si Pala tetap relevan dengan tren, dengan zaman gitu? Ya, apa yang dimainin secara strategi? Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin kerelevanan atau pasar sekarang, pasar kita tuh kan develop terus ya. Ya kembali lagi saya coba bandingin dari tahun 2010 karena saya ada di dunia jam ini berarti sekitar 13 tahun ya, 14 tahun. Jadi saya udah mengalami dari pemain lama, jadi makanya dari pengalaman belum ada Instagram, belum ada TikTok.
website oge masih nyangges butut-bututna website lah kayak asal aya, kemudian masih bagian flyer nu kadari itu teh saya ada di transisi menjalani itu gitu. Kalau mungkin sekarang anak-anak muda sekarang, brand-brand sekarang lo udah hadir, udah difasilitasi sama macam-macam nih. Kompetisinya adalah berapa uang yang lu punya untuk masuk ke platform-platform ini. Bakar. Ibaratnya gitu, jadi burning money bahasanya gitu. Tapi kalau dulu burning energy sebenarnya, karena di saat dulu itu nggak namanya Meta Ads atau Facebook Ads Kang, belum ada, manual lah ya, masih manual Kang. Jadi benar-benar ada event door to door. Wah gila capek sih sebenarnya. Cuman ya gaya lama ini teh jadi pembelajaran buat saya, ternyata value-nya saat gaya baru ini menjadi inklusif. Dulu pakai ads Meta di marketplace itu teh eksklusif Kang. Dulu teh dalam artian 2017 2018 belum lockdown ya, kita patokannya sebelum Covid ya. Sebelum Covid, saat pemerintah ayo go digital. Once itu jadi inklusif kayak sekarang Kang. Ya lu tahu sendiri sekarang algoritma udah makin muter. Jadi lu bidding harganya makin cepat, lu harus fast movement, otak lu harus dipakai terus setiap minggu gitu ya, karena algoritma berubah terus. Alhasil semua orang bisa pakai Meta Ads, marketplace dan tetek bengeknya itu inklusif. Orang yang tadinya let's say name it orang belum lulus aja gue bisa jualan nih sekarang teh inklusif. Jadi gue sekarang bersaing yang udah ada di 14 tahun ini, bersaing sama yang harganya 50 jam tangan 50.000 misalnya. Bersaing sama anak yang belum lulus misalnya gitu ya. Bukannya gue meremehkan, tapi kompetisinya jauh lebih ketat, lebih kuat, dan mereka jauh lebih cepat untuk adapt sama teknologi. Ya kan. Nah kita yang tua-tua ini, yang millennials ini gitu ya, kita millennials ini yang udah slow business enggak ya, yang old business. Nih akhirnya gue melihat celah sebenarnya. Saat semua orang inklusif bisa pakai Meta Ads, Shopee, Tokped dan whatever it is, yang apapun itu yang sekarang lagi digembar-gemburkan sama pemerintah dan teman-teman, cara lama ini hidup lagi dan jadi eksklusif. Once itu jadi eksklusif artinya apa? Kita punya opportunity untuk masuk ke niche market. Eksklusif artinya lebih mahal sebenarnya, tapi fokus cuma satu. Let's say kayak misalnya sekarang kita akan menggunakan billboard. Billboard itu gaya lama banget. Lu lihat gaya di billboard itu tuh pasti brand-brand lama. Nggak mungkin brand-brand baru yang lu kenal sekarang yang ada di Instagram, nggak ada. Pasti ngeliatnya Samsung, Hyundai, Honda, gaya-gaya lama semuanya. Gede-gede nu sekali purchase teh seminggu teh mungkin 30 juta 40 juta. Tapi dengan cara seperti itu ternyata walaupun gue objektifnya sama ya, awareness gitu ya, apalagi di jalan trafficnya berapa juta orang setiap harinya dan seterusnya, sama kayak ads Instagram, ternyata cara itu masih sekarang saat ini ya akan bergerak lebih efisien dan efektif dibandingkan ads gitu, believe me or not. Jadi memang saya merasakan dengan kemarin saya coba di launchingnya Pala X Creative Fox di SCBD itu di Jalan Gatot Subroto banget. Kita coba pakai difasilitasin Blibli TV Tron gede banget. Sebelahnya Ritz Carlton, sebelahnya Pacific Place. Pasang di situ 5 hari. Wah, gila impactnya bro ternyata. Kenapa? Karena image orang ngelihat anak-anak muda sekarang nih, ngelihat itu billboard dan sebagainya bukannya geluh, tapi wow, ini apa nih? Old business nih, duitnya gede nih, duitnya banyak nih gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi orang-orang itu teh orang yang aware sama billboard ya gaya lama ya. Iklan masuk TV kayak nungkarari itu teh mungkin orang anak-anak kecil atau anak-anak sekarang teh Gen Z gitu ya, kita ngomongin yang Gen Z itu akan amazed. Wow, gila nih brand apa nih masuk TV, karena mereka nge-settingnya ini ada produk yang wow dibandingkan saat lu ngelihat di ads Instagram yang ke-scroll cuma 3 detik yes or no, karena semuanya main itu. Betul. Nah, berarti dengan cara gaya bisnis, gaya marketing seperti itu Pala Nusantara menciptakan loyal customer nggak sih? Menciptakan loyal customer dan militan sebenarnya. Jadi dia akan membela brand kita dan seterusnya. Nah makanya tadi kembali lagi inovasinya di mana biar tetap relevan. Dengan adanya kita tetap jalanin yang sekarang kekinian. Kita pakai Meta Ads, kita pakai marketplace, kita pakai TikTok dan semuanya kita harus tetap kita jalanin. Which is itu jadi suatu hal yang normal aja, biasa aja, bukan sesuatu yang udah umum, sesuatu yang spesial.
untuk menjadi spesial artinya kan udah relevan tuh. Ya. Udah nyambung nih sama pasar kita nih. Nah, supaya jadi spesial, kita harus punya satu langkah extra miles, yaitu yang tadi saya bilang, launching offline. Harus offline ya, launching offline, invitation offline, pakai kantor pos, billboard, kayak gitu-gitu. Itu nilai plus untuk zaman sekarang, orang melihat bahwa lu brand ini tuh one step ahead atau top of mind dari brand-brand lainnya yang sekarang lagi existing. Karena itu yang membedakan Pala dengan brand-brand yang ada tadi yang saya bilang harganya 100.000, 200.000, membedakannya tuh itu, gitu. Nah, selain dari bahan kayu juga saya ngelihat si Pala sendiri ini mencoba bereksperimen dengan bahan-bahan recycle ya, seperti yang pernah kemarin di launching dari apa? Dari puntung rokok, dari ampas kopi, nah, gitu, itu dari plastik. Gimana idenya bisa nyampe ke situ? Oke, jadi ya tadi saya bilang karena kita perusahaan desain, jadi memang tuntutan kita satu material itu kan part of dari desain ya. Dan sekarang kalau misalnya ngelihat tren besarnya, makronya di dunia dan bahkan di Indonesia, spesifik di Indonesia, arahnya itu kita sekarang sudah menuju ke arah sustainability product, atau kita sudah ke arah yang produk yang mempunyai value yang ramah terhadap lingkungan, gitu. Nah, sebenarnya kita dimulai pada tahun 2018, Kang, saat kita berkolaborasi pertama dengan Mycotek atau sekarang MYCL namanya. Dia produsen atau dia brand dari Bandung yang menciptakan kulit jamur dari jamur, gitu, yang namanya MYCL. Nah, brand itu kita kolaborasi, jadi sebenarnya visinya, pandangannya sudah ngelihat, wah ini kok ada brand dibuat dari jamur, kok keren, kok bagus dan unik gitu ya, punya unique sellingnya, dan kita bisa ngebawa value itu ke mana, digoreng lah bahasanya. Dan dari situ saya ketagihan sebenarnya, wah, dan berhasil sukses dengan MYCL itu. Kita bisa sampai ke launching di Milan Fashion Week, kita bisa, wah gila lah itu tahun-tahun, menurut saya tahun-tahun 2018-2019. Jadi 2018 satu tahun nih kita riset bareng-bareng, dua brand ini kolaborasi. 2019-nya gue dapat banget, Pala ini dapat banget achievement, mungkin ada 20 achievement karena mengangkat vegan watch pertama di dunia itu. Jadi statementnya itu vegan watch pertama di dunia. Vegan watch. Nggak ada men 2019 ngomongin vegan. Jebret setahun, jebret lockdown, ya kan? Meskitu guys, jadi kayak udah di peaknya terus mati, bukan karena kita mati tapi emang lagi udah shutdown semua sistemnya karena lockdown. Jadi dari situ 2019 itu saya ya 19 atau 20 achievement lah dalam satu tahun. Market internasional ngelihatnya keren. Gimana? Wah gila lah. Maksudnya ini kok ada orang kenapa saya berani mengeluarkan statement vegan watch, karena kan kita launchingnya di Kickstarter. Kickstarter itu kita di Indonesia di ban sama Kickstarter. Jadi kita pakai ID-nya kolaborator MYCL tadi, dari ID-nya di Inggris of HQ-nya, produsennya di Bandung lah ibaratnya gitu. Jadi kita bisa ikutan launching di situ, di Kickstarter itu kan itu funding terbesar di dunia ya, fundraising terbesar di dunia. Dan di situ kalau ada yang nama yang sama atau ada yang statement yang sama, pasti lu nggak akan bisa. Sama kayak lu bikin password, bikin ID akun Instagram lu gitu deh. Gue cari lagi di Google, nggak ada mang, nggak ada. Sedunia ini nggak ada orang yang berani nge-state itu. Akhirnya gue state itu, ya udah, langsung pecah itu. Design Boom masuk, Milan Design Week masuk, Good Design dapat 3. Wah banyak banget gila aja. Makanya 19 biji achievement itu kurang lebih kita dapat di satu tahun itu. Sampai akhirnya at the end of the year itu kita dapat big start dari Blibli. Itu kita achievement, kita dapat juara keempat di big startnya Blibli retail. Bocorin dong, waktu itu berapa piece yang keluar? Wah, kurang apa sih, 1 tahun ya? Wah, tapi jumlahnya nggak nyampe ribuan, Jadi tetap kita keep per bulan. Karena gini, saat kita ngomongin market share, produksinya Pala itu selalu kepentok sama yang namanya kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu let's say sebulannya bisa terukur 1.000 deh ya, biar gampang 1.000. Nah dari 1.000 itu, ini masing-masing punya rotinya nih. Ada jam tangan kayu itu punya pasarnya sendiri. Jam tangan bioresin punya pasarnya sendiri. Jam tangan dari puntung rokok punya pasarnya. Nah, dari 1.000 ini harus kita bagi-bagi kan artikelnya, SKU-nya kan.
Dan dari 1.000 itu kita harus memilah base market kita itu tetap jam tangan kayu. Tetap pasti income terbesarnya dari situ. Berarti nggak aji mumpung juga ya? Maksudnya ketika si ini naik terus kita produksi aja habis-habisan gitu? Enggak, karena harganya juga beda, Mang. Jam vegan watch itu kita buka di 1,1.500.000. Jadi tidak relate sama base customernya Pala Nusantara. Pasar Nusantara tuh base awal marketnya itu customer kita tuh around 400 sampai 700.000 gitu. Itu base market kita paling banyak kayak di 550 atau 600 ribuan gitu. Itu nggak bisa kita buang gitu, nggak bisa kita buang. Jadi tetap harus eksis, tetap harus ada, dan memang market size-nya ya kita bagi-bagi gitu. Makanya si kolaborasi ini, MOSCL ini jumlahnya nggak banyak. Sebulan itu ini selusin nih kali ya, atau 2 lusin kita patok aja. Kalau misalnya 2 lusin belum habis, ya udah dia anggap 2 lusin, ternyata 1 bulan itu lakunya 15 misalnya. Ya udah kita besok bulan berikutnya produksi 9. Pokoknya ceilingnya itu 2 lusin gitu. Nah dulu ingat nggak Om, si Pala punya pegawai berapa dan sekarang udah berapa? Wah, oke. Dulu tuh kita ngomongin dulu berarti 2016 ya. 2016 itu masih baru bertiga ya. Beberapa founder, ada saya, satu lagi founder juga Mas Gian. Posisinya dia di creative manager sekarang. Terus saya di CCO, satunya lagi itu ada perakit jam tangan namanya Odet. Cuma bertiga. Itu ngebangunnya saya sendiri duluan. Saya jalan dulu, saya ngedesain, saya bikin macam-macam. Setelah udah 3 bulan atau 4 bulan, saya panggilin teman-teman saya nih. Tadi Mas Gian tadi sama Odet tadi. Saya panggilin untuk bantu saya di situ. Jadi founder itu ya jadinya. Karena saya baru jalan 3 sampai 4 bulanan saat itu. Setelah ada nama brandnya udah ada, logonya udah ada, modelnya udah ada, desainnya udah ada. Terus model kanvas bisnisnya udah ada, kecil ya, tapi masih kecil. Oke, ini harus gue jalan, tapi gue nggak bisa sendirian. Gue harus butuh orang nih. Gue butuh tim kecil. Akhirnya 2 orang. Dari awalnya bertiga. Akhirnya saya panggil teman saya, ya tadi Mas Gian tadi, manajer marketing saat itu. Posisinya ngebantuin saya untuk administrasi. Sosmed masih sama gue semuanya. Packing dan sebagainya. Satunya lagi tadi Odet itu untuk ngebantuin ngerakit jam. Jadi dia udah, kan kita kan punya 2 part ya, ada kulit sama kayunya kan. Itu harus dirakit, masukin baterai dan sebagainya, itu sama Odet. Sampai sekarang masih bareng nih sama si Odet. Jadi 2 orang ini yang paling lama di Pala Nusantara itu ada Odet di perakitan, sekarang jadi kepala perakit ibaratnya gitu, sama Mas Gian di creative manager. Sekarang berapa? Sekarang kurang lebih 65 orang ya totalnya. Berarti si Pala ini sistem bikinnya tuh masih tetap craft sampai sekarang? Tetap craft sekarang, sampai sekarang. Artinya nggak misalkan dari mesin masukin keluar jadi gitu? Nggak ada, nggak bisa. Jadi makanya tadi saya bilang Pala Nusantara atau siapapun ya sebenarnya model bisnis kayak gini tuh nggak bisa diajak sprinter, nggak bisa diajak sprint gitu langsung masukin 10 miliar tak nggak bisa. Cara mainnya nggak kayak gitu. Jadi bisnis ini emang slow path, slow movement banget. Harus ada milestone tahun pertama, milestone tahun kedua, milestone tahun ketiga, harus kayak gitu loh. Ya kan? Ada nolnya tuh orang tahu, oh nolnya tuh di 2016. Beda sama ada beberapa brand yang lu bahkan nggak tahu nolnya. Tiba-tiba jebret punya pabrik gudang segede-gede hanggar pesawat, kebayang nggak sih? Dalam waktunya berapa tahun? 2 tahun gitu. Kan anggap posisi si Pala sekarang udah level up lah ya, tinggi. Kalau lu nengok ke belakang gitu, apa sih yang Kang Ilham syukuri dari melahirkan si Pala Nusantara ini, selain nilai ekonomi ya? Ya, yang gue syukuri sebenarnya keputusan gue untuk berani keluar dari brand sebelumnya. Karena kalau gue ada di brand itu, nggak tahu nasib gue sekarang seperti apa. Jadi memang somehow, ya kan, lu berani mengambil keputusan yang mungkin tidak menguntungkan buat lu saat itu, tapi menjadi berkah bahkan lebih gitu ya, karena lu bisa menghidupi teman-teman lu banyak gitu ya, ngebantu teman-teman orang yang dari 3 orang di 65 orang ini teh karena satu keputusan yang menurut gua ya harus berani. Dan sebenarnya lebih ke arah marah sih, karena memang keputusan itu saya ambil karena sudah modenya tuh udah bukan mode diskusi lagi, tapi udah bukan mode baik-baik lagi gitu ya, tapi udah modenya udah
pecah kongsi, udah marah gitu. Udah marah, dan akhirnya gue kayak berjanji sama diri gue untuk makan roti lu gitu. Jadi memang brand sebelumnya itu sebenarnya memberikan impact mental yang buruk ya sebenarnya sama pemikiran saya, sama mental, sama macam-macam gitu. Dan di situ memang saya belajar kalau ya banyak tentang bisnis ya, lebih ke bisnis etik ya, ke bisnis etik. Oh ternyata satu, ngebangun bisnis entrepreneur itu seperti itu. Yang kedua, di dalam bisnis itu juga harus ada namanya bisnis etik. Jadi mau setinggi-tingginya lu pinter, jenius, atau sekaya-kayanya lu tapi nggak punya bisnis etik, ya udah zero itu mah. Terus yang ketiga, produk itu harus memiliki value. Produk itu ya termasuk nama brand tadi ya, nama brand itu masuk ke marketing. Identitasnya itu harus bold, karena menurut saya dari sudut pandang desainer, marketing itu sebenarnya adalah final touch. Kalau produknya udah bagus, produknya udah keren, produknya udah firm, udah nggak ada problema apa lagi nih. Marketing itu tutup mata, simpen aja juga nggak perlu pakai ngomong-ngomong apa-apa, orang udah mau beli gitu. Jadi berangkat dari situ, saya percaya sama hal itu. Maka Pala Nusantara itu sebenarnya proses dari bermacam-macam proses saya simplified, saya gabungin semuanya di Pala Nusantara. Next project sebenarnya Pala Nusantara ini satu tadi yang saya bilang, kita udah ke arah sustainability product yang memang ramah lingkungan dan sebagainya. Kita terus develop research material, karena material ini menjadi satu keunggulan menurut saya yang relevan dengan pasar Gen Z. Relevan karena Gen Z ini sebentar lagi, pasar Gen Z ini sebentar lagi akan menguasai pasar produktif ya. Jadi mungkin 2 tahun lagi lah, nggak usah 1-2 tahun lagi. Ini teman-teman di bawah juga tuh kan teman-teman Gen Z doang tuh, yang tadi tuh mereka udah pada lulus. Artinya mereka akan masuk ke pasar profesional, pasar yang memang bisa purchase, walaupun willing purchase masih kecil, tapi mereka akan menguasai pasar produktif. Nah, millennials dan X itu purchase-nya udah beda, levelnya udah beda lagi, udah upscale lagi di atas. Bahkan kalau X mungkin udah masuknya ke liburan, ke investasi tanah ataupun apapun itulah, udah beda nih. Jadi yang memang ke arah fashion itu akan Gen Z. Artinya apa? Kita produk kreatif gitu ya, produk yang memang punya unique selling dan UKM ini kita harus bisa switch spot. Kita harus tahu switch spotnya kita untuk masuk ke pasar Gen Z. Wajib. Kalau brand lu pengen sustain sampai 10 tahun 20 tahun ke depan, kita harus switch ke pasar Gen Z. Notabene-nya lu tahu sendiri, Gen Z ini sekarang masih simpang siur nih karakternya nih. Banyak banget karakter yang lebih mencerminkan kenegatifannya sebenarnya, karena mereka memang lahir di era fast digital, bad digital, bad information. Wah kan pasti kan narasinya selalu ke arah situ ya. Dan mereka beda sama zaman saya, gen millennials yang ada di fase stagnan teknologi gitu loh. Sega teh dari zaman Sega ke PS1 teh lama, bisa teh PS1 ke PS2 teh lila, bisa kan mengalami masa transisi itu ya Kang. Masa dari transisi betul. Analog lah anggap gitu. Ya, betul. Masih Walkman teh terus ke iPod kecil yang pertama teh. Wah, gila. Tapi itu kan prosesnya panjang banget dari Walkman, kebayang Walkman tuh dari era 70 ya, Run DMC 80-an kan. Betul. Sampai ke era iPod tuh kan stagnan teknologi tuh di situ kan. Nah kita tuh ada di situ gitu kalau millennials gitu, dan Gen Z itu nggak ada itu, bahkan udah main scroll gitu, udah main Gojek, udah main pinjol, wah udah beda lah. Jadi di kepalanya dia itu behaviornya udah beda dengan kita. Nah itu kita harus agile dan bisa masuk ke situ sebenarnya. Nah terakhir Kang, mungkin bisa kasih pesan ke teman baik yang masih ingin merintis usaha, sebetulnya apa sih yang perlu dilakukan dan diperhatikan gitu, modal dasarnya? Modal dasarnya adalah belief sebenarnya bro, yakin. Karena gini, belief dan passion. Jadi gini, kalau lu udah belief sama passion lu, gua dari awal tadi saya bilang, saya pertama kali lulus kuliah, saya langsung entrepreneur. Ya bikin brand tadi itu, bareng sambil saya tadi cerita di belakang panggung ya, beberapa project yang saya lakukan untuk menjadi cash cow saya. Karena saat bikin project pertama kali, bikin brand pertama kali itu pasti
tidak menghasilkan. Pasti tidak menghasilkan. Jadi memang lebih ke passion. Kalau passion itu, kalau keuangan atau tidak laku atau apa, itu learning ya, proses learning ya. Lu nggak passion di situ, lu pasti cabut. Gitu. Jadi satu itu harus passion. Kedua, lu harus believe sama produk lu. Siapa lagi yang bisa ngebela anak maneh, ya, ngajunjung tinggi anak lu gitu ya, membanggakan dan meyakinkan bahwa anak lu ini bakal jadi orang besar nanti, itu cuma owner, nggak ada lagi selain. Jadi kalau ownernya nggak yakin ya gimana orang mau yakin? Betul, karena somehow pas lu ngelihat produk apa yang lu ciptakan atau nama yang lu ciptakan sendiri, sebenarnya pas lu ngeliat gitu ya, ini buatan lu nih. Oke, gue yakin ini bisa kok nembus pasar A misalnya. Oke, ini bisa jadi cuan nih. Itu ada listrik di antara produk dengan kita tuh. Chemistry lah ya. Chemistry-nya tuh ada. Akhirnya muncullah belief. Tapi ada juga kalau misalnya lu ngeliat produk, lu bikin produk ataupun lu lihat produk di sekitaran kita gitu ya, pas ngeliat kurang orang tuh yakin ini bakal cuan. Maksudnya ada penilaian itu. Nah, belief itu harus muncul saat lu mau menciptakan produk tadi. Cuma 2 itu modalnya bro, nggak ada lagi kok. Oke. Gitu. Thank you Kang Ilham untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan teman baik juga bisa menyerap pengalaman-pengalaman berharga yang di sharing Kang Ilham. Terima kasih udah kasih waktunya ya Mang ya datang ke sini. Thank you Kang. Iya. Bye. Bye.